bisa ikut reuni 212 lagi. Dulu saya pernah, dulu yang awal 2000, jadi nostalgia 2016 dulu ya. Nah, alhamdulillah sekarang antusiasme masyarakat masih umat banyak sekali yang datang. Jelang ganti tahun, ada macam-macam event rutin tahunan yang bakal ngelibatin banyak orang. Temanya tentu nggak jauh-jauh dari Natal dan Tahun Baru. Tapi jangan lupa, ada satu lagi nih event lucu jelang akhir tahun yang sudah beberapa lama ini diadain rutin hampir tiap tahun. Apalagi kalau bukan reuni 212. Masih ingat kan tahun 2016 lalu ketika aksi 212 diklaim berhasil ngumpulin 7 juta orang untuk berdemonstrasi? Padahal luas area sekitar Monas yang dipakai aksi mustahil menampung lebih dari 1 jutaan manusia secara bersamaan. Apalagi waktu itu mereka berkumpul membentuk barisan sholat yang makan lebih banyak tempat. Acara satu ini emang agak ngebingungin sih. Awalnya dari demonstrasi 2 Desember tahun 2016 di sekitar Tugu Monas, terus ikut-ikutan berpolitik pakai pelintiran isu agama, lalu coba peruntungan di dunia usaha lewat franchise minimarket 212 Mart yang enggak bertahan lama. Sampai sekarang, rutin ngadain reuni hampir tiap tahun di tanggal 2 Desember. Udah kayak anak sekolahan ya, pakai acara reunian segala. Di acara demonstrasi atau reuninya, mereka juga suka beda sendiri nih. Ada acara sholat berjamaah di tengah aksi, kadang kalau pas hari Jumat, mereka juga bikin jamaah sholat Jumat sendiri. Sampai sini masih normal. Bedanya, mereka seneng banget sholat di lapangan, meskipun di sekitarnya banyak masjid yang kosong dan terbuka buat dipakai ibadah kapan aja. Kalaupun masuk masjid, acaranya penuh dengan khotbah politik dan menjelek-jelekan orang lain. Jadi agak kebalik-balik nih dari kebiasaan umum. Sholat maunya di lapangan terbuka, di masjid mereka jadi kayak gerombolan demonstrasi, ngomongin politik, dan bergibah sambil teriak kenceng-kenceng. Terus tanggal 2 Desember tahun 2022, reuni mereka masih tetap ada. Masih ada, cuma lokasinya yang geser nih ke sebelah timur. Kalau biasanya mereka ngumpul di Masjid Istiqlal, lalu merapat ke sekitar Tugu Monas, sekarang mereka bikin reunian di Masjid Atin, Taman Mini, Jakarta Timur. Kata Sekretaris Majelis Syuro PA212, Slamet Ma'arif, kepindahan venue ke Masjid Atin ini karena nggak dapat izin dari pengurus Masjid Istiqlal. Ya ribet juga sih posisi pengurus masjidnya. Istiqlal emang tempat ibadah yang terbuka buat semua muslim. Cuma kalau dipadati oleh jemaah reunian demonstrasi yang senang teriak-teriak ngejelekin orang, ganggu jemaah yang lain dong. Loh, di Masjid Atin bukannya sama aja ya? Bakal ngeganggu jemaah lain juga. Kok bisa diizinkan? Yang nggak tahu juga ya, apa pertimbangan pengurus Masjid Atin sampai bisa kasih izin. Ngomong-ngomong soal Masjid Atin, masjid ini dibangun oleh keluarga Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Ia presiden otoriter yang berkuasa selama 32 tahun di masa Orde Baru, sampai ditumbangkan demonstrasi mahasiswa pada reformasi tahun 1998 lalu. Masjid Atin dibangun buat mengenang mendiang istri Soeharto, Hajah Fatimah Siti Hartinah Soeharto, atau biasa dipanggil Ibu Tin Soeharto. Makanya nama masjidnya Masjid Atin, seragam dengan nama Tin Soeharto. Setelah Tin wafat, keluarga besar Soeharto yang dijuluki keluarga Cendana mulai membangun masjid ini. Ada hubungan apa ya antara keluarga Cendana dengan PA212 ini sampai pengurus Masjid Atin ngizinin acara reuni PA212? Secara resmi sih tentu nggak banyak yang bisa diketahui ya soal hubungan antara kedua pihak ini. Tapi selama ini dari pihak keluarga Cendana emang sih sempat beberapa kali diketahui menjalin komunikasi dengan PA212. Sebaliknya, PA212 juga pernah ngundang Tommy Soeharto ke acara mereka. Sementara, Titik Soeharto juga pernah mejeng di salah satu acara reunian PA212. Desas-desus soal kedekatan antara PA212 dengan keluarga Cendana sudah bukan isu baru. Bahkan, sejak awal digelarnya aksi 212 tahun 2016 lalu, udah banyak nih yang mengendus keterlibatan pihak keluarga Cendana sebagai salah satu sponsor aksi tersebut. Apakah semua yang diceritain lewat desas-desus itu emang beneran terjadi?
Silakan dinilai sendiri. Yang pasti, kalau mau ditelusuri rekam jejaknya, PA212 ini emang seneng merapat ke beberapa tokoh politik. Mungkin alasan ini juga yang bikin semakin banyak orang ninggalin gerbong 212. Setiap tahun, makin sedikit yang mau ikut reuni. Terakhir bikin acara tahun 2019 lalu, reuni 212 cuma dihadiri 10 ribuan orang. Maklum, awalnya dikira gerakan murni, ternyata terima titipan sana-sini. Angka 7 juta orang bakal tetap dibawa-bawa. Simbol-simbol Islam juga bakal terus mereka pakai. Isu yang diteriakin ya itu-itu aja, tapi barisannya bakal tambah sepi. Reuninya jadi makin gak ada arti.